Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzia Naim dengan NIM 19961420012, kelas B Ekonomi Pembangunan. Di sini saya membawakan materi tentang pasar tenaga kerja. Pertama-tama yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan. Maka pasar tenaga kerja ini dirasakan bisa memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Dengan demikian, tidak terkesan hanya pencari kerja yang mendapat keuntungan dari adanya pasar ini. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli tenaga kerja, maka diperlukan kerjasama yang baik antar pihak yang terkait, yaitu penjual tenaga kerja dan pembeli tenaga kerja dan pemerintah. Berikut adapun fungsi tenaga kerja. Fungsi tenaga kerja itu pertama berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja, dan yang kedua berfungsi untuk sarana mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, dan yang ketiga berfungsi untuk sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Adapun manfaatnya pasar tenaga kerja. Manfaat adanya bursa tenaga kerja yakni pertama, bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Dan yang ketiga, bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus seperti dokter, akuntan, guru, dan lain-lain. Adapun tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman seperti montir, sopir, koki, dan lain-lain. Ciri-cirinya yaitu pasar tenaga kerja terdidik yaitu pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, yang kedua, pasar tenaga kerja utama dan biasa. Pasar tenaga kerja utama yaitu pasar tenaga kerja yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, terjadi pada lingkungan perusahaan. Kedua, manajemen perusahaan sangat baik. Ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan sangat tinggi, dan lain-lain. Pasar tenaga kerja biasa yaitu pasar tenaga kerja yang mempunyai ciri-ciri berikut. Pertama, terjadi pada lingkungan perusahaan kecil. Kedua, manajemen perusahaan kurang baik. Ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan rendah. Keempat, gaji dan upah rendah. Kelima, jaminan sosial kurang baik. Keenam, disiplin pegawai rendah. Dan yang ketujuh, sering terjadi perpindahan pegawai. Yang ketiga, pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Sebagaimana pasar tenaga kerja intern yaitu pasar yang mendahulukan pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Yang keempat, pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Dan yang kelima, pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pasar tenaga kerja. Kelebihannya yaitu untuk membantu mengurangi pengangguran. Kedua, untuk membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dan untuk menambah devisa negara, dan untuk mendapatkan sebuah informasi tentang lowongan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terakhir, untuk membantu dengan cepat mengisi posisi pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai dengan baik dan akurat.
Berikut materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.